Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu meneruskan materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, makna sila-sila dalam Pancasila. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami materi atau mampu menganalisis makna dari setiap sila-sila dalam Pancasila. Nah, kenapa sangat penting dipelajari terkait dengan materi ini? Yaitu bahwasanya masing-masing sila Pancasila itu memiliki makna yang dapat dijiwai dan menjadi pedoman hidup tentunya di berbagai lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan bermasyarakat, yang terakhir adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia tentunya bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, di mana nilai-nilai ketuhanan menjiwai atau menjadi roh bagi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, sila pertama ini menjadi sumber utama nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan sila kedua sampai dengan sila yang kelima. Nilai ketuhanan mengajarkan agar meyakini ajaran agama masing-masing atau aliran kepercayaan yang dianut dengan penuh ketaatan menjalankan perintah yang Maha Esa. Sila ini menjadi dasar bangsa Indonesia untuk saling menghormati antar umat beragama. Jika mengimani Tuhan yang Maha Esa akan menggerakkan orang untuk memeluk nilai-nilai kemanusiaan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan tentunya berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan juga cipta. Adapun kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada ukuran norma yang objektif dan tidak subjektif sehingga tidak sewenang-wenang. Sementara itu, kata beradab berasal dari kata adab yang artinya budaya. Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan, dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. Nah, seluruh manusia itu diperlakukan harus sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Sila kedua ini mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki sikap hormat terhadap sesama serta menjalin terselenggaranya hak asasi manusia. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kelanjutan perbuatan dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah, ya, atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan, baik itu dari ras, agama, bahasa, budaya, dan yang lain sebagainya. Nah, sila persatuan Indonesia menghendaki agar seluruh bangsa Indonesia
dapat selalu mengembangkan persatuan di tengah aneka perbedaan yang ada. Selain itu pula, untuk menciptakan kerukunan hidup di tengah masyarakat, persatuan juga menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam kehidupan keseharian demi cita-cita atau tujuan bersama bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia ini juga mengajarkan bahwa bangsa Indonesia itu harus cinta terhadap tanah airnya. Nah, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Secara sederhana, demokrasi ini dapat dimaknai bahwa negara dan pemerintahan didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana disampaikan Muhammad Hatta, demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan juga keindahan. Oleh karenanya, demokrasi yang dibangun di Indonesia hendak didasari oleh Pancasila. Satu bentuk demokrasi yang ditopang oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan sosial. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila satu ini bermakna bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, di mana secara singkat adil ini memiliki makna atau artinya itu adalah seimbang. Seimbang, tidak berat sebelah, seperti itu. Nah, sila kelima sebenarnya menjadi dasar sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan oleh negara ataupun kita semua sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang dapat kalian baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, selain menjadi bagian dari dasar negara, keadilan sosial juga merupakan tujuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen negara dan bangsa Indonesia. Nah, keadilan sosial juga merupakan langkah yang menentukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.